wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Sulaiman, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Subang, anggota DPR RI fraksi PKB Kiai Haji Maman Imanul Haq yang alhamdulillah juga bisa berkenan hadir, Ketua DPC PKB Kabupaten Subang Kang Zainal Muttaqin beserta jajaran, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang yang juga Ibu Bendahara DPC PKB Kabupaten Subang, Ibu Lina Marliana, sahabat-sahabat DPAC yang juga kami cintai, alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan halal bihalal dan doa untuk Palestina ya. Ini wujud kepedulian PKB secara keseluruhan, khususnya DPC PKB Kabupaten Subang untuk mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestina yang ditimpa musibah kemanusiaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pengatur waktu akan membacakan susunan acaranya agar acara bisa berjalan secara khidmat dan cepat. Pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKB. Yang ketiga sambutan nanti akan diisi oleh Ketua DPC, oleh Ketua Dewan Syuro, dan Kiai Haji Maman Imanul Haq. Dan acara yang terakhir nanti doa yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Syuro. Untuk memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Walihada doa tsumma doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKB. Untuk itu kepada teman-teman untuk bisa berdiri. Itu tanah tumpah darahku, di sana aku kandung ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, bangsa rakyat semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita bangsa, bangsa, kita maju, kita ambil harta yang mulia. Kita bangun bangsa, maju sama PKB, partai Tuhan. Hadir dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Subang, itu kepada Bro Zainal Mutakin. Kami persilahkan. Silakan Ketua DPC. Tes. Sudah jelas Ketua. Tes. Jelas. Masuk, bagus, Ji. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala alihi wasahbihi puji serta syukur kita limpahkan kehadirat yang maha kubur, yang mana berkat kudrot irodatnya, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul melalui
virtual dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Subang beserta para DPAC se-Kabupaten Subang. Sholawat serta salam tidak lupa mari kita limpah curahkan ke baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada acara halal bil halal virtual dan doa bersama untuk kemanusiaan Palestina sudah hadir di tengah-tengah kita semua, guru kita, senior kita, yakni Kiai Maman Imanul Haq, yang juga anggota DPR RI fraksi PKB. Terima kasih Kang, sudah berkenan menyempatkan waktu, walaupun kelihatan nampaknya lagi di perjalanan Pak Kiai ini. Yang utama lagi, yang lebih utamanya, yang saya muliakan dan yang saya hormati, alhamdulillah di tengah-tengah kita, walaupun sebetulnya bersampingan ini dengan saya, nggak tahu nih operator, tapi nggak kelihatan, bisa nggak biar Kiai Sulaiman, biar Pak Kiai biar kelihatan, tolong. Ini berdampingan dengan saya karena pakai background, jadi di background Zoom meeting memang biasanya hanya satu orang yang bisa muncul. Mohon operator untuk diganti biar Pak Kiai, guru kita, pembimbing kita, yakni Kiai Sulaiman, alhamdulillah juga berkenan hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, tidak lupa saya juga syukur alhamdulillah dan terima kasih juga kepada semua pengurus DPC PKB Kabupaten Subang yang lumayan nampaknya udah hadir. Banyak yang japri ke saya katanya soal kuotanya ini nggak bisa hadir semua itu. Ada Pak Sekjen, Pak Kang Jaka, Ibu Lina juga nampaknya hadir dan lagi di tengah perjalanan, yang saya hormati dan saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa yang saya banggakan dan yang saya hormati juga saya cintai. Terima kasih atas komitmennya, terima kasih atas keseriusannya. Perlu saya laporkan ini Pak kepada Pak Kiai Maman, alhamdulillah para DPAC ini nampak hadir terus dalam setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh DPC PKB Kabupaten Subang. Dan saya haturkan terima kasih dan mudah-mudahan komitmen, loyalitas teman-teman para DPAC PKB Kabupaten Subang ini adalah menjadi motivasi dan spirit untuk kebesaran DPC PKB Kabupaten Subang ke depan. Karena tanpa teman-teman, tanpa kita bersama-sama, apalah arti kita itu. Selanjutnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama-tama, yang paling utama juga saya secara pribadi dan atas nama DPC PKB Kabupaten Subang mengucapkan minal aidin wal faidin, nyangakeun boboran siang,
mohonlah maaf lahir dan batin. Selama proses 2 bulan ini mungkin ada yang tersinggung dengan kebijakan saya, ada yang tersinggung mungkin dengan kebosanan terus-terusan ngadain kegiatan, gitu kan. Terutama Ibad nih, operator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pribadi dan kami atas nama Ketua DPC PKB Kabupaten Subang dan sahabat-sahabat semua. Sebelum minta maaf, saya sudah lebih dulu memaafkan sahabat-sahabat semua, baik DPAC maupun teman-teman yang lain. Selanjutnya, syukur alhamdulillah, perlu saya sampaikan ke Pak Kiai Maman yang kebenaran hadir di sini. Semenjak kita ditetapkan menjadi pengurus DPC PKB Kabupaten Subang, tepatnya di Hotel Nalendra, kita sudah menjalankan agenda-agenda politik. Terutama kita sudah menyelenggarakan Mukercap, alhamdulillah. Walaupun SK-nya baru pada tanggal 2 Mei turun, tapi saya sudah konsultasi ke DPW waktu itu, karena kita juga sudah dilantik, apakah dengan SK belum turun lalu kita menyelenggarakan Mukercap sudah boleh, atas izin dan arahan DPW membolehkan. Jadi khobar muqaddam mubtada muakhir pun juga nggak apa-apa katanya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan Mukercap. Yang selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang majelis yang berkah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal selain yang tadi berkenaan dengan agenda-agenda kegiatan yang telah kami lakukan di bulan Ramadan hingga saat ini. Alhamdulillah juga tadi siang, Pak Kiai, teman-teman, perlu saya sampaikan, kita bisa memberangkatkan 200 santri asal Subang yang mondok di pesantren Lirboyo. Dan alhamdulillah DPC PKB Kabupaten Subang diberikan kemudahan untuk memfasilitasi teman-teman santri Lirboyo yang akan berangkat ke pesantren. Utamanya kita memfasilitasi tadi itu swab antigen. Karena seluruh santri yang akan kembali ke pesantren, utamanya di Lirboyo, itu harus swab antigen. Dan alhamdulillah sudah kita bisa fasilitasi yang 200 lebih santri itu akan kita swab pada hari Selasa ya Pak Sekjen, insya Allah hari Senin ya, hari Senin. Kita akan swab hari Senin semua santri yang 200 lebih itu yang akan berangkat ke Lirboyo, pesantren Lirboyo, sekaligus kita akan lepas gitu kan keberangkatan mereka sebanyak 3 bis dari Kabupaten Subang. Sahabat-sahabat DPC, DPAC yang saya hormati ya dan yang saya muliakan, perlu kiranya teman-teman pahami bahwa halal bihalal ini adalah produk lokal. Artinya adalah karya monumental, karya kiai kita, pendiri NU, salah satu pendiri NU yakni Kiai Hasbullah. Jadi kalau tidak salah satu kronologisnya adanya halal bihalal itu, waktu itu karena dalam keadaan negara yang disparitas terjadi berbagai kesenjangan terjadi berbagai
perdebatan yang alot, yang akhirnya Bung Karno meminta pangersa Kiai Hasbullah untuk memberikan salah satu solusi lah, gitu kan. Dan Kiai Hasbullah mengizinkan memberikan solusi dengan salah satunya dengan mengadain halal bihalal. Makanya dengan adanya halal bihalal ini, gitu kan, dan ada halal bihalal dilaksanakan sampai saat ini, itu adalah kepentingan daripada halal bihalal ini adalah untuk kesatuan dan persatuan bangsa kita Indonesia ini. Dan alhamdulillah, mungkin salah satu syariat dengan halal bihalal, NKRI Indonesia hari ini tegak sampai saat ini. Untuknya langkah baiknya, mari kita berdoa sejenak untuk khususnya Kiai Wahab Hasbullah, umumnya para muassis Nahdlatul Ulama dan PKB, ala hadiniyah wa ala niyatin kulli sholihah bi barokati umul Quran al-Fatihah. Terima kasih. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya berkali-kali ke teman-teman Pak Kiai, meyakinkan teman-teman untuk tetap istiqomah dan bareng-bareng berjuang di PKB. Dan saya meyakinkan teman-teman bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah bukan hanya partai biasa seperti halnya partai-partai yang lain. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang didirikan oleh para ulama, kalau saya boleh katakan adalah para wali. Kenapa saya katakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah didirikan oleh wali? Karena hingga saat ini, hingga detik ini, sejak berdiri Partai Kebangkitan Bangsa 1998 sampai saat ini, Partai PKB terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di tengah kondisi maaf, mungkin PKB tidak punya korporasi seperti halnya partai-partai lain. Di tengah kondisi Partai PKB tidak punya kekuatan infrastruktur seperti halnya partai-partai lain, katakanlah militer dan sebagainya. Tapi PKB sampai saat ini masih tetap bertahan. Tapi ada partai yang besar, punya resources kapital ekonomi yang dahsyat, tapi aneh tidak lolos parlementer tersebut. Artinya bahwa saya meyakini bahwa Partai PKB adalah partainya para santri ini, partainya para ulama. Tiada lain diciptakan untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan bangsa. Karena ada Allah menciptakan makhluk itu, ada yang besar, tapi diciptakan untuk tidak menjadi masa depan. Seperti halnya dinosaurus. Begitupun ada makhluk kecil, seperti halnya cicak, maaf. Dari dulu sampai sekarang, ini tetap masih ada. Artinya saya meyakini bahwa PKB adalah diciptakan untuk masa depan. Dan saya meyakini siapa saja yang mengabdi, mau berjuang, mau berkorban di PKB semata-mata adalah untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umat, untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk menjaga ideologi Pancasila, insya Allah
Dengan keikhlasan, dengan ketulusan, pengabdian, dan pengorbanan sahabat-sahabat akan nambat keberkahan. Saya yakin itu. Maka saya ingin menegaskan di forum yang bahagia ini, kepada pengurus utamanya, para DPAC menegaskan, kita ini adalah partai besar. Kita ini adalah partai yang didirikan para ulama. Tujuan kita bukan hanya soal kuasa politik, tapi tujuan kita adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho ilahi. Makanya saya di Subang saya sering menegaskan Pak Kiai, PKB Subang itu platformnya adalah PKB Subang gotong royong melayani umat. Kita terinspirasi dari wejangan Syekh Syarif Hidayatullah atau Syekh Gunung Jati, ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Bahwa kita adalah, acuannya itu adalah tujuannya adalah umatan wasatotan. Yang muaranya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa tujuan berpolitik PKB adalah untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Bayangkan kalau kita hari ini NU tidak memiliki partai seperti halnya PKB, kita akan hanya menjadi maf'ul. Tidak ada santri yang akan menjadi menteri. Tidak ada saya secara pribadi merasakan menjadi tenaga ahli menteri. Saya hanya santri dari kampung. Berkat apa? Karena berkat berkah proses di PKB. Dengan demikian saya ingin menekankan bahwa di PKB kita bukan hanya soal kuasa politik, tapi adalah soal bagaimana menciptakan, merebut kekuasaan semata-mata untuk kepentingan, kemaslahatan, melayani umat dan rakyat. Selanjutnya, gagasan ini, platform PKB ini, perlu saya sampaikan juga kepada Pak Kiai Maman, kita sudah manifestasikan dalam roadmap DPC PKB Kabupaten Subang. 6 bulan ke depan, saya kemarin sebetulnya sudah membangun konsolidasi ke setiap beberapa DPAC, dan mulai Syawal ini kita akan lebih intens konsolidasi ke para DPAC untuk mulai merekrut ranting dan anak ranting. Karena dengan skema kita membentuk ranting dan anak ranting dan memiliki TPS sesuai dengan roadmap yang kita tetapkan, jika penguatan infrastruktur partai ini adalah berjalan sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan, maka saya pastikan jika infrastruktur ini adalah berjalan sesuai dengan kita rencanakan, di tahun 2024 kita akan memiliki suara sebanyak 170.000 suara. Artinya dengan penguatan infrastruktur partai saja kita akan memiliki sebanyak 10 kursi di DPRD Kabupaten Subang. 2 di provinsi, 2 di DPR RI. Saya sering omongkan ini biar ini adalah menjadi inspirasi, biar ini nempel di teman-teman. Belum nanti ditambah para caleg-caleg. Tidak menutup kemungkinan saya meyakini di 2024 dengan kekuatan dan keyakinan kita, dengan ikhtiar kita, dengan tirakat politik kita yang tiap bulan, tiap hari Jumat kita berbagi, saya pastikan insya Allah PKB Kabupaten Subang akan menjadi pemenang di Kabupaten Subang, akan menjadi pemenang di Jawa Barat, dan insya Allah pula akan menjadi pemenang secara nasional. Selanjutnya yang terakhir, mungkin halal bihalalnya jadi sangat serius ini, gitu kan? Karena memang hakikat halal bihalal ya diciptakan untuk serius sama Kiai Wahab Hasbullah ini. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, insya Allah
saya dengan Pak Kiai Sulaiman beberapa hari ini akan mengkonsolidir, akan ketemu dengan kiai-kiai sepuh di Kabupaten Subang secara tertutup. Dan alhamdulillah kita setiap bulan sudah memberikan kontribusi walaupun tidak besar ke NU. Tapi insya Allah dalam waktu dekat tidak akan saya sampaikan di forum ini, tapi kita akan menemui kiai-kiai khusus, kiai-kiai khos di Kabupaten Subang khususnya untuk ngomongin langkah-langkah strategi taktis masukannya untuk ke depan, bagaimana ke depan DPC PKB Kabupaten Subang bisa lebih besar. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, karena kita sekarang umat Islam di dunia lagi berduka dengan tragedi Palestina. Ini persepsi kejadian Palestina itu sangat mempengaruhi animo masyarakat dengan peristiwa Palestina ini adalah sangat luar biasa. Untuknya saya berharap kepada para teman-teman semua DPAC untuk menyuarakan, baik melalui media sosial, sesuai dengan kemampuan teman-teman, untuk menyuarakan biar agresi militer Israel untuk segera dihentikan, baik melalui doa maupun aksi di Mensos dan sebagainya. Saya minta semua DPAC untuk menyuarakan itu. Dan kalau bisa, mohon Pak Sekjen dirumuskan, kita gelar aksi solidaritas DPC Kabupaten Subang untuk solidaritas Palestina. Mungkin itu paparan atau sambutan yang pada hari ini saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama DPC PKB Kabupaten Subang menghaturkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan kita dimudahkan dalam setiap urusan, utamanya adalah agenda-agenda besar ke depan DPC Kabupaten Subang. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPC PKB Kabupaten Subang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kemajuan PKB Kabupaten Subang. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh anggota DPR RI dari fraksi PKB. Untuk itu kepada Kiai Haji Imanul Haq kami persilahkan. Pada Pak Kiai Maman. Setelah Pak Kiai Maman menyampaikan sambutan, nanti akan dilakukan istighosah yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Subang. Jadi bagian saya nih. Yap, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman beserta seluruh jajaran Dewan Syuro. Yang saya hormati Pak Zainal Mustaqim beserta seluruh jajaran Tanfiz. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Lahir batin, semoga kita kembali kepada prinsip minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa nabi khair.
Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih bisa bergabung dengan teman-teman DPC, DPAC se-Subang dan mengapresiasi kerja yang baru 2 bulan ini tapi sudah melangkahkan langkah-langkah yang sangat konstruktif. Saya berharap kita tetap istiqomah karena pertarungan akan dimulai di Juni 2022. Nah, Juni 2022 proses pileg sudah berlangsung, pasangan-pasangan pilpres sudah mulai bermunculan secara lebih sistematis, dan kita memang harus bisa merebut 2024 ini sebagai tahun kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, yang kedua, saya harap nanti saya dengan Pak Kiai Sulaiman membuat forum-forum di beberapa DPAC, kita bagi 5 dapil saja, tolong Pak Fauzi nanti yang membuat alamatnya di mana, tempatnya di mana. Selama tiap reses kita akan mengadakan acara sosialisasi di masing-masing dapil. Kayak gitu. Nah, begitu pula dengan Tanfiz, saya minta Pak Zainal nanti menunjukkan di mana basis-basis kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kita akan mendatangi DPAC yang memiliki inovasi-inovasi, kreativitas, mengajak banyak kelompok-kelompok untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, prinsipnya dalam berpartai selalu saya bilang kita harus melalui pendekatan 3 gitu. Pertama, kitab kuning adalah berbasis komunitas pesantren, itu modal PKB. Kita silaturahmi kepada para kiai, para ulama, ke pesantren-pesantren, dan yakinkan bahwa PKB adalah partai yang akan memperjuangkan kemaslahatan. Target kita adalah kursi, kita ada kekuasaan untuk kemaslahatan. Tetapi yang kedua, kitab putih itu berbasis akademisi, media, teman-teman komunitas, dan lain sebagainya. Itu perlu diajak sebanyak-banyaknya. Saya lihat Sekjen, Pak Jaka, lalu Fauzi, dan teman-teman yang bergabung, kembali harus mengajak. Kita datangi kampus, kita datangi beberapa komunitas seperti Guru Iqra, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir baru kitab abu-abu itu berbasis komunitas. Kita datangi komunitas apapun, komunitas tukang ngusep, tukang ngurep, dan lain sebagainya, itu ajak semua ke PKB. Jadi jangan sampai kita, istilah Sunda itu jari jipen, pilih-pilih orang. Kita harus menggait sebanyak-banyaknya konstituen kita sehingga PKB meraih kemenangan dan kita bisa meraih kursi terbanyak dalam 2024. Yang terakhir, saya juga berharap bahwa media sosialnya yang digawangi oleh Ketua dan juga Sekjen, lalu juga Pak Fauzi, lebih menguatkan kembali isu-isu. Sekarang lagi isu soal Palestina, sekarang lagi isu yang menarik, itu dimunculkan termasuk kreativitas. Ingat, 68% mereka tertarik kepada Partai Kebangkitan. Sekali lagi salam takdim untuk Kiai Sulaiman dan seluruhnya, dan kita sekali lagi semangat untuk berpolitik ini diniatkan untuk tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah. Kita akan merebut kekuasaan ini demi kemaslahatan rakyat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih motivasi yang disampaikan oleh anggota DPR RI, Haji Maman Imanul Haq. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang menjadi amanah beliau ya. Dan kemudian membuat inovasi-inovasi baru sehingga membuat PKB di Kabupaten Subang semakin kuat, semakin hebat dan menjadi pemenang di 2024 mendatang.
Acara selanjutnya doa atau istighosah akan dipimpin oleh Kiai Haji Sulaiman. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina karimina zarina Muhammad wa sallim radala sadatina rasulullah rabbil alamin. Allah saluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a malan mutaqabbala wa shifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma kharij ahla Falastin min dhulumatil wahmi wa akrimhum bi nuril fahmi waftah alaihim bi tahririhim an Israil wa salimhum anhum wa asin akhlaq Israil lahum wa sahilhum abal fadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summan bukmun umyun fahum la yasiru summan bukmun ala syara'il fahum la yaqilun wa la yubsirun wa la yafqahun yadullah fawqa aydihim wa hijabullahi ala absarihim wa syamu taramihim kullama awqadu naran lil harbi atfallahu radallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu wakila wa kana Allah qawiyan aziza wa ma ramaytu idh ramayta walakin Allah rama waliyubdil mu'minina innallaha qawiyyun aziz wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati masifun wa salamun alal mursalin walhamdu rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Dewan Suruh DPC PKB Kabupaten Subang. Rangkaian halal bihalal dan doa untuk Palestina sudah selesai. Tapi sebelumnya berkaitan dengan penguatan organisasi mungkin ada yang akan disampaikan lagi sama sekretaris yang lain. Ketua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit saya sampaikan dan mempertegas bahwa seperti apa yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu pada saat pembagian tunjangan hari raya kepada DPAC itu kan sudah berulang kali disampaikan, termasuk dalam sosialisasi di bulan Ramadan terhadap DPAC yang ada di Kabupaten Subang, menindaklanjuti kesiapan pembentukan DPRT. Saya harap sahabat-sahabat sekalian sudah mulai melakukan pemetaan politik di masing-masing DPAC terkait persiapan rekrutmen DPRT. Sebagaimana arahan dari DPW bahwa pengurus DPRT itu harus mewakili RW di masing-masing desa atau kelurahan. Jadi apabila di kelurahan atau desa itu ada 10 RW, maka kepengurusan itu harus tersebar di 10 RW. Dan kita tidak memiliki banyak waktu. Dalam halal bihalal DPC se-Jawa Barat kemarin, beberapa DPC sudah menunjukkan progres yang luar biasa gitu kan. Sudah ada yang 20%, bahkan 30% sudah melakukan proses pembentukan ranting. Nah, kita DPC Kabupaten Subang itu baru pada tahap sosialisasi ke masing-masing DPAC. Artinya hasil dari sosialisasi yang disampaikan oleh DPC kepada DPAC itu diharapkan juga segera ditindaklanjuti. Sehingga pada saatnya nanti ketika juknis pembentukan DPRT sudah turun dari DPW, maka kita
sudah benar-benar siap gitu kan. Adapun terkait penganggaran, DPW dan DPC sudah mensiasati gitu kan dari sumber-sumber yang ada untuk membantu teman-teman di masing-masing DPAC dalam rangka pembentukan DPRT. Dan setelah DPRT terbentuk di 2022 Januari, kita sudah harus juga membentuk DPART di tiap-tiap RW. Sehingga ini perlu kerja keras, perlu kerja ekstra, tetapi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu kan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Maman, apabila kita hari ini berproses dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah hasil tidak akan pernah mengkhianatinya. Barangkali itu saja, dalam waktu dekat nanti kita akan konsolidasi ke DPAC yang ada di Kabupaten Subang untuk melakukan evaluasi dan monitoring sejauh mana persiapan teman-teman dalam pembentukan ranting. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Budi. Oke. Oh, oke. Terima kasih disampaikan kepada sekretaris. Terakhir, saya resume dulu. Ada instruksi berarti dari DPC untuk teman-teman DPAC. Pertama berkaitan dengan identifikasi calon ranting dan anak ranting. Calon pengurus ranting dan anak ranting harap segera disusun. Kemudian yang kedua, amanat dari Kiai Maman untuk mengaktifkan media sosial sebaik mungkin. Dan kami juga minta kepada teman-teman DPAC, seluruh pengurus DPAC, seluruh pengurus DPC, ketika ada upload konten baru yang dilakukan oleh medsos DPC, untuk like, komen, dan share. Itu wajib ya. Jadi setiap yang diupload sama DPC, itu like, komen, dan share. Karena itu menjadi penilaian dan itu juga akan membuat dunia maya semakin dikenal DPC PKB Kabupaten Subang. Terima kasih. Rangkaian acara telah selesai. Terakhir, pesan dari Sayyidina Ali, al-haq bila nizam, yaghlibuhul batil bin nizam. Saya Ahmad Fauzi Ridwan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang mau keluar mangga. Waalaikumsalam.